Kalau gitu ketahuan. Mumpung ini di majelis ilmu ya, penuh sama malaikat, doakan. Kita doakan saja lah ya. Semoga yang pacaran hari ini juga putus. Masya Allah. Masya Allah, kenceng ya. Dah tenang ya. Karena yang soleh asli sih nggak ngajak pacaran ya. Kalian punya Instagram nggak? Punya. Kalau misalkan nanti Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki gitu ya, atau mungkin 7 personil BTS mau alap semua ya. Saking solehnya mereka hafal 31 juz, offset lebihan ya. Dan mereka berkata sayang kepada kalian, jawab dengan tegas ya, halalkan atau tinggalkan. Udahlah gitu aja. Tapi aku beneran sayang, Neng. Beneran sayang, silakan. Bapak standby di rumah tiap pada Isya. Datengin dong. Jangan lupa bawa martabak. Iya tuh, kudu modalnya. Beneran, karena kalau beneran sayang kan pasti pengen selamanya dengan yang disayang ya. Kan di dunia tapi nggak bisa selamanya. Ada terpisah jarak, terpisah maut. Ya, ada tempat bahagia untuk selamanya, yaitu di surganya Allah. Terus ngakunya sayang tapi nggak ngajak ke surga, berarti omong kosong ya. Ngakunya sayang tapi ngadepin walinya nggak berani, anaknya juga terus dimodusin, berarti omong kosong ya. Kami mah nggak pacaran kok, ada yang ngeles bu biasanya bu. Kami mah nggak pacaran, cuman jam 3 subuh dia suka nge-WA gitu deh, bangunin tahajud deh. Pertanyaannya cuma satu teh. Kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Masya Allah. Kok kami mah nggak pacaran, kalau pergi sama dia selalu ke pengajian. Di motor juga dihalangin tas biar nggak kena-kena gitu ya. Begitu nyampe masjid, ustadznya bicara tentang dilarang pacaran, yang laki WA ke perempuan. Sabar sayang, ini ujian bagi kita. Alayat ya. Namanya playboy syariah kayak gitu ya. Udahlah, Allah tuh sayang kalian ya, jangan menghinakan diri. Bismillah. Oke, istilah ini insya Allah pemuda-pemuda, pesan bagi para pemuda, semuanya pasti pengen hebat, pengen sukses. Yakin ya bahwa apapun yang kita inginkan bisa tercapainya itu adalah kalau Allah tolong. Sama sekali bukan karena kita hebat atau kitanya IQ-nya tinggi. Karena kalau berarti seperti itu, berarti yang harus kita pikir setiap hari adalah sudah layakkah diri ini ditolong Allah? Gitu ya. Yuk kita ke Al-Quran saja. Ini salah satu pelajaran paling menarik yang saya temukan di Al-Quran, di surat Al-Kahfi. Insya Allah setiap malam Jumat atau hari Jumat dibaca ya. Ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam sama Nabi Khidir alaihissalam, yang berpetualang tuh mereka di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Ternyata petualangnya nggak cuma berdua, Pak, tapi bertiga. Taunya dari mana? Ayat 60-nya. Wa idz qala Musa li fatahu, berkatalah Musa kepada fatahu, pemudanya. Nah, jadi Nabi Musa itu punya murid. Ngiring ke mana-mana ikut, ya. Tapi dari Al-Fatihah sampai Anas itu nama muridnya nggak dikasih tahu sama Allah, nggak disebutkan. Kudu baca hadis atau lebih lengkapnya ke tafsir, ke kitab-kitab tafsir baru disebut namanya. Bahkan banyak nama pemuda di dalam Al-Quran gak disebut namanya, Bu. Pemuda yang tidur di dalam gua, Ashabul Kahfi, disebutin lengkap namanya, nomor sepatu, makanan kesukaan, nggak ada ya. Kisahnya aja. Maka para ahli tafsir memberikan ihibroh dari itu semua. Yang pertama bagi mereka, kenapa nama pemuda tersebut tidak disebut? Satu, bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Ya. Ingat, bukan berarti dilarang viral atau haram viral, bukan. Tapi kalau ada pemuda yang setiap hari bangun tidur dipikirinnya gimana viral, bukan itu yang diharapkan. Ya. Gimana viral? Live TikTok mandi lumpur, azim, ya. Nggak laku, wah ibunya ge diguyur pakai lumpur, ya. Kasih mawar tampol sendal, terkenal enggak jeding ya bibir, ya. Beneran ya, karena bukan itu. Itu satu. Yang kedua, jika ingin tetap memperkenalkan diri,
Perkenalkanlah dirimu dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Oh. Mungkin kalian pernah mengalami ada orang ketemu di pasar, atau di mall, atau di jalan. Orangnya baru turun dari kendaraan, pun orangnya juga mingkem, nggak ngomong apa-apa, tapi di sekelilingnya di sekeliling kita yang berkata, loh, dia kan pendiri perusahaan ini, dia kan penemu teknologi itu. Ya, itu cara memperkenalkan diri paling baik. Ilmu, takwa, prestasi. Enggak usah banyak ngomong dibandingkan orang yang segalanya tentang dirinya gitu. Ih, anak-anak sini soleh-soleha ya, saya yang ngajar. Ih, masjidnya meni alusnya, saya yang ngebangun. Semua tentang dirinya. Ya. Didengarnya enak atau enak? Kadang nanya juga buat mukodimah kesombongan kadang. Ya, Ceng, anak ibu hafal berapa juz sekarang? Alhamdulillah selesai 1 juz amma. Terusin. Biar kayak anak saya kan ngedidiknya luar biasa. Nggak pengen tahu anak orang, mukodimah aja. Kadang ngelihat kucing juga bisa sombong, Bu. Gimana caranya? Ini mah bercandanya AA ya. Ada kucing lewat. Ih, lucu ya kucingnya seperti singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura, itu kan tiketnya mahal. Kok nggak nyambung? Gimana dia namanya orang sombong ya. Enak didengarnya? Enggak ya. Enggak lah, udahlah. Ilmu, takwa, prestasi. Beneran ya. Kalau bicara ayat Al-Qur'annya kita insya Allah udah pada hafal. Bicara ilmu berarti Al-Mujadalah surat 58 ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah ninggiin derajat orang yang ada ilmunya. Tapi beneran ternyata. Setelah dipikir lagi, orang bilang masalah kemanusiaan sekarang apa? Kemiskinan, kelaparan, atau kriminalitas. Enggak. Bisa berpangkal dari satu yang lebih bahaya. Ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Itu perkara. Nggak ada ilmu, bisa nggak dapat ijazah? Tetap bisa, ya. Bahkan ada yang bisa beli ijazah mah, ya. Atau enggak bapaknya kaya, bisa ngasih pekerjaan, bisa bapaknya punya perusahaan. Tapi punten, kalau dirinya nggak punya nilai, nggak punya value apa-apa, buat apa biar beban? Ya, orang juga nggak mau. Tapi saya udah nyebar CV kok sehari 20 perusahaan. Ya nggak ada nilai diri, ya 20 hari ngalamar 20 sekali diterima juga sebulan pecat. Ya. Nggak ada ilmu, nggak ada keterampilan, nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Nggak punya duit, lapar gak didampingin iman, nyuri. Ya. Coba pakai ilmu, coba bismillah ya. Kata ulama terdahulu, ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, membuat ucapanmu didengar dan nasihatmu dilakukan, diamalkan orang lain. Dia ibarat harta, tidak bisa dicuri dan ringan untuk dibawa. Iya ya. Kalau punya emas 1 ton repot ya, Bu? Takut dicuri nggak? Takut. Ya, iya ilmu gitu ya. Enteng bawanya. Apa kita pernah ngelihat ada kiai jalannya tengkleng gitu? Apa jatuh? Bapak kenapa Pak? Iya kebanyakan baca kitab jadi berat sabelah gitu. Enggak ya. Mau dicuri coba gimana? Dicolok flash disk gitu kepalanya? Enggak ada ya. Makin kokoh, makin tinggi ilmu makin kokoh. Bukan kokoh Cina ya, maksudnya kokoh tembok gitu, kuat gitu ya. Bismillah insyaallah. Kayak ilmu pakai takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. 49 13 ya. Al-Hujurat surat 49 ayat 13 di pertengahannya. Jadi udahlah. Toh akhirnya kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an, yang nggak usah sibuk menunjukkan siapa diri kita di orang lain, kita tahu itu ya. Yang suka kita akan selalu dukung, yang benci kita mau ngomong apa juga tetap aja julid. Tahu rumusnya? Kalau Allah kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Netizen maha benar netizen dengan segala komennya. Nah, nggak bisa diapa-apain itu, biarin ya. Lagian lumayan lah transferan pahala. Ya Nabi yang suci aja dihinakan orang, apalagi saya yang hina betulan. Kudu ada yang ngehina, lumayan DP, gugurin dosa. Ya. Atau akhirnya orang kagum nih. Orang kagum, ya tetap aja surganya bukan di mulut orang. Kita tahu betapa repotnya ya. Orang demi nama baik itu, Bu, sampai ke pengadilan, Bu,
sampai ada pasalnya pencemaran nama baik, sewa pengacara, biaya nggak sedikit, ikut persidangan berbulan-bulan, akhirnya demi namanya baik gitu cina. Anggaplah akhirnya namanya kembali baik dan followersnya bertambah gitu. Ya tetap aja ke surga, bukan itu syaratnya. Dan kalau misalkan Allah tetap nggak suka, jadi masalah. Makanya kadang ketika ada masalah, terus namanya jadi buruk di hadapan orang, kadang salah fokus. Yang lebih dipikirin orang adalah gimana caranya mereka jadi mencintaiku kembali. Padahal seharusnya yang lebih harus dipikirin adalah gimana caranya karena kejadian ini Allah jadi ngampunin saya. Ya. Akhirnya satu dunia tetap gak mengampuni, tapi Allah ampuni, tuh selamat. Karena emang kalau ada salah, ada dosa, terus-menerus dilakukan, kata guru saya ujungnya cuma 2. Kalau nggak Allah buka aibnya, biar malu, dan lu akhirnya berhenti. Atau 2, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat seperti itu. Ya. Karena ngeri ya. Waktu di Darut Tauhid dapat cerita, ada ya pejabat daerah katanya mah. Meninggalnya di kos-kosan Melati, hotel Melati murah pinggir jalan, tapi dalam keadaan tanpa busana sesama jenis. Geli ya Bu? Ya. Beliau bilang kayak gini guru saya, Allah dengan segitu sifat maha baiknya, masa iya sih langsung matiin orang itu dalam keadaan sememalukan itu, kalau memang itu baru sekali-kalinya ngelakuin dosa tersebut. Pasti kalau udah nyampe kayak gitu, karena udah kepalang seringnya, tapi nggak tobat-tobat. Mau nggak mau, matiin dalam keadaan seperti itu. Nah sebetulnya iya mudah bagi Allah matiin siapapun ketika sedang bermaksiat, tapi ya insya Allah. Udah weh lah, ilmu, takwa, prestasi. Ya, sing mulia insya Allah. Diri kita yang sekarang menentukan kita ke masa depannya. Insya Allah kita tahu semua ya. Makanya ini mah insya Allah sudah nyampe usia dewasa memang. Tapi tetap keras sama diri kita yang sekarang. Nanti dunia akan datang dengan lembut kepada kalian. Ya. Karena kalau kita lembek sama diri kita yang sekarang, dunia yang datang dengan keras. Lembek, yang lain kayak gak kuliah, yang lain juga gak bikin tugas, yang lain juga gak bikin PR, yang lain juga gak ngapalin Quran. Iya, gak apa-apa, gak langsung ada petir menyambar. Tapi kalau ternyata 40 tahun kemudian nasib kita berbeda dengan yang keras pada dirinya, kok dia mah udah punya perusahaan, aku malah punya banyak utang. Ya memang beda kesehariannya. Ya, dunia datang dengan keras, negur dengan pahitnya kelaparan, atau pahitnya pengangguran, atau pahitnya hinaan teman-teman. Walaupun tujuan kita bukan dipuji makhluk, tapi tetap ya. Orang-orang terdahulu mendapatkan itu semua dengan keras, insya Allah. Yuk lihat siapa ya, Imam Nawawi contohnya. Wafat di sekitar beberapa riwayat nyebutin 43, 48 ada, tapi yang lebih rojih yang kami tahu usia 45 wafatnya. Karena kalendernya zaman itu belum kayak sekarang, Bu ya. Umur 45 wafat. Ya. Bagaimana keseharian beliau? Beliau kita lihat dulu karyanya. Menghasilkan karya tulis kitab begitu banyak ya. Mungkin yang paling terkenal Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, atau penjelasan kitab Sahih Muslim yang termasuk paling lengkap dari Imam Nawawi juga. Tapi masih banyak kitabnya yang lain yang kalau para ulama menghitung jumlah karya tulisnya dibagi dengan jumlah usianya. Maka para ulama mendapatkan kesimpulan per satu hari beliau menuliskan 40 halaman kitab. 40 halaman karya tulis. Satu hari loh. Dan itu mustahil karena nggak mungkin baru lahir langsung nulis. Kan belajar dulu. Ya. Tapi seproduktif itu ya. Ya. Wafat 800-an tahun yang lalu, tapi sampai detik ini masih ngalir pahalanya. Siapa nggak kenal Arba'in Nawawi? Ya, atau Riyadhus Shalihin minimal di masjid-masjid dibacakan. Ya. Seperti apa keseharian beliau? Dari matahari terbit sampai tenggelam, mengikuti 12 kajian ilmu. Belajar. Dari matahari tenggelam sampai terbit lagi, menuliskan ilmu. Sampai pernah 2 tahun dalam hidupnya, punggungnya nggak pernah ketemu kasur. Kebayang lu? Berarti kapan tidurnya? Di meja waktu lagi nulis. Kecapean nggak kuat, plek ketiduran. Kadang kebangun setengah jam, kadang kebangun 1 jam. Bangun nulis lagi. Ninggalin kursi hanya ketika sholat, ke air, belajar, mengajar. Udah. Segitunya memang ya. Tapi kalau akhirnya apa yang beliau dapat, ya tadi umur 40 tahunan, pahala 800 tahunan. Ngiri nggak? Oh itu mah imam besar, ada yang lain nggak? Oke. Ya. Tahu kitab legendaris yang dibaca untuk membuat orang jadi bisa baca Quran?
ada 6 jilid, warna hitam. Buku apa namanya? Iqra. Salah satu adab dalam mempelajari kitab itu tahu nama musonifnya, penulisnya. Siapa nama penulisnya? Ada fotonya itu di belakang, Bu. Megang tongkat. Hah? Siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Kiai Haji As'ad Humam. Kok kenapa bahas beliau? Karya ininya dulunya. Iya, prestasinya dulu ya. Buku Iqra, cetakan resminya yang terjual secara resmi yang saya tahu ya, 150 juta kopi. Berapa? 150 juta. Berarti minimal beliau punya pahala jariah mengalir dari 150 juta orang baca Al-Qur'an. Ya. Punten, itu baru yang resmi, belum bajakannya. Banyak kan yang jual bajakan di Indonesia? Waduh, ya. Dan punten, bukan satu anak satu Iqra biasanya. Kadang satu TPA, satu TPQ, satu Iqra, isinya 30 anak. Yang digantian. Dan kalau atas izin Allah dari satu anak pesantren itu akhirnya punya pesantren lagi, punya 1000 anak lagi di bawahnya, pakai ilmu yang sama dari Iqra, ya. Kebayang Bu pahala jariahnya? Ya. Padahal beliau kenapa pegang tongkat? Karena dari usia 18 tahun kiai sudah tidak bisa berjalan lagi, harus di kursi roda. Umur asik-asiknya main tuh umur 18 ya. Tapi tahu-tahu nggak bisa jalan. Gimana tuh? Hoyong jadi manfaat atau sing berkah gimana we atulah. Ngerti beliau yang saya ketahui bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir. Apa yang diketahui? Huruf hijaiyah. Tahu dibuat ya. Karena apapun yang diniatkan lillahi ta'ala karena Allah, Allah yang akan melanggengkan karyanya. Kalau kita misalkan belajar ilmu hadis ya. Misalkan nanti ada yang kuliah lanjut atau ikut daurah mempelajari ilmu hadis. Orang biasa secara awam menyebutkan salah satu kitab hadis yang paling pertama ditulis adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Tapi setelah ditelusuri ternyata di zaman itu banyak yang menulis kitab Muwatta'. Imam Malik hanya salah satunya. Tapi kalau sekarang ditanya, Muwatta' kitabnya siapa sih? Imam Malik, udah secara umum. Kenapa? Murid-muridnya juga dulu nanya, kenapa menuliskan kitab Muwatta' lagi, yang lain udah pada nulis? Kata Imam Malik, jika membuat suatu karya karena Allah, Allah yang akan melanggengkan karyanya. Ya, kaisilah ya. Dari awal nih kerjanya, belajarnya, yulah bismillah karena Allah. Nanti Allah yang melanggengkan. Ya. Sampai masalah belajar, dulu ada cerita dapat kisah dari guru saya Imam Syafi'i itu sama saking rajinnya belajar, maka pernah waktu ngaji di majelisnya Imam Malik tidur gitu ya. Sama Imam Malik didiemin. Ketika beres materi dipanggil, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, sampaikan apa saja yang aku ajarkan tadi. Coba Bu, ketiduran tahu-tahu suruh ngulang. Berdiri disampaikan benar semua isinya. Teman-temannya heran kan, Ning bisa gitu? Bukan orang Sunda juga ya. Kok bisa begitu? Bismillah, dari awal niat belajarnya benar. Niat benar, tidurnya juga bukan karena malas, benar-benar kecapean fisik udah gak kuat. Mudah bagi Allah ketika niatnya benar. Di dalam mimpinya Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi dan diajarkan ilmu dari Nabi, persis yang diajarkan seperti yang diajarkan oleh Imam Malik ketika beliau sedang tidur. Jadi Imam Syafi'i cuma ngebacain apa yang didengar di mimpinya aja. Ya tepat. Oh bisa gitu ya. Apa sekarang kita tidur aja Bu? Hah? Ntar maghrib saya bangunin. Insya Allah ya. Itulah dunianya orang-orang itu benar-benar ketika udah totalitas ya untuk ilmu, untuk ini. Oh bismillah lah insya Allah. Dan akan berat kalau tujuannya belum Allah ya. Tujuannya masih hanya untuk diaku makhluk. Ini capek lah. Ngejar pengakuan itu paling capek. Bahkan jadi kebutuhan manusia kan. Selain sandang, pangan, papan ada kebutuhan keempat. Diaku makhluk. Ya. Gak terima kenyataan, pengen selalu kelihatan langsing. Ibu setiap kali foto tahan nafas. Ya. Kan kasihan ya. Pas dilihat nih fotonya biru wajahnya Bu. Engap soalnya ya. Insya Allah. Terima ya. Bu, jangan takut menjadi tua ya. Kenapa? Udah jadi, ya nggak bisa mundur lagi. Nggak bisa berkata, si Koko nggak tahu. Ibu dulu waktu SMA lucu loh pakai seragam SMA. Iya, Bu, percaya. Ibu pengen lebih lucu nggak Bu? Ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang ya. Pecah pasti majelis ini ya. Capek ya.
Karena kalau udah kebutuhannya di aku, wah capek. Yang paling lucu mah biasa pakai jam tangan. Apa fungsinya jam tangan? Fungsinya jam tangan? Ngelihat waktu. Ya, berarti jam tangan yang dijual di pasar baru tuh 50 ribuan pinggir jalan, meskipun gambarnya Dora, ya bisa ya buat lihat waktu ya. Bisa. Tapi tahu nggak di Jakarta ada jam tangan harganya 5 miliar? Ada yang beli lagi. Ya. Anehnya kalau kita beli mobil misalkan, mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal larinya lebih kencang daripada yang murah. Ya. Coba jam tangan lu. Emang jam tangan mahal, jam tangan murah muternya lebih cepat yang mahal. Jam tangan Bapak 5 miliar, apa-apa kelebihannya apa? Ini 1 jamnya setara 5 menit loh kok. Atuh rusak. Ini naonan dipakai wae. Ya. Itulah ya. Tenanglah, capek. Sila. Kalau Allah jadi tujuannya, bismillah. Allah yang melanggengkan karya kita. Sibuk jadi manfaat. Apalagi tadi, selain ilmu, takwa, prestasi. Yang ketiga, bahwa di kitab, bahwa kenapa muridnya Nabi Musa tersebut namanya tidak disebutkan. Salah satu pelajaran selanjutnya, yuk kita lihat siapa yang kita tempel. Maksudnya kita dekatnya sama siapa. Ya. Kok bukannya temenan harus sama siapa saja, nggak boleh milih-milih? Betul, temenan sama siapa saja. Tapi kalau memilih teladan dan mendengar nasihat, itu harus pilih-pilih. Sok atau kabayang ibu bikin perusahaan atau bikinnya kayak gini lah, lembaga pendidikan. Pas lagi rapat direksi, ibu berkata, saya dapat saran nih, kita harus mengambil strategi ini. Ntar dulu bu, itu kata siapa? Kata bocah di depan yang lagi main lato-lato. Ya. Nggak nyambung. Sama aja kayak pengen jadi pemain bola, tapi nggak mau belajar ke Lionel Messi. Belajarnya ke Chef Juna. Jadi jago masak. Ya. Maka ketika akhirnya kita pengen mengambil teladan, mengambil nasihat, udah jelas kudu pilih-pilih. Temenan betul sama siapa saja, silakan, jangan pilih-pilih. Tapi mengambil teladan, oh nggak bisa. Kita mah ilmu cenahnya kenceng sih, ya. Tahu cenah? Insya Allah tahu cenah ya. Naik pesawat, cenah teh. Kok kamu tenang sih, nggak takut gimana-gimana? Iya, kan cenah pilotnya profesional. Cenah, emang nama pilotnya siapa? Nggak tahu sih. Pendidikannya di mana? Nggak tahu. Waktu belajar jadi pilot dia gimana? Nggak apa. Kan tapi cenah profesional. Iya cenahnya. Beda ya cenahnya sekarang sama cenah. Ilmu hadis, tahu ilmu hadis? Ilmu hadis kan juga ilmu cenah bu kalau mau jujur. Kayak misalkan HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Itu kan Imam Bukhari nggak ketemu langsung sama Nabi. Terus dari mana beliau bisa menuliskan bahwa itu sabda Nabi? Ada yang namanya rantai sanad. Ya. Bahwa misalkan Imam At-Tirmidzi mendengar dari gurunya Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah bin Sa'id mendengar dari gurunya misalkan Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah mendengar dari misalkan sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mendengarkan dari Nabi. Itu kan cenah semua bu. Imam Bukhari cenah mendengar gurunya berkata begini, gurunya cenah mendengar gurunya berkata lagi. Cuman cenahnya orang beriman itu yang nggak bisa bohong ya. Sampai ada disebutkan bahwa orang mukmin itu bukan orang yang nggak bisa bikin dosa, tapi orang mukmin itu dia nggak akan berbohong. Ya, coba kita bu, jadi ikut nggak kamu nyusul? Insya Allah nyusul, nukitu numual datang, jamin ya. Insya Allahnya kita ini, ya, jangan gitu ya, Insya Allah. Insya Allah. Ya, yang itu yang ketiga. Yang keempat terakhir, Bismillah bagi pemuda, mudah-mudahan sing istiqomah ya. Salah satu caranya biar pengen sukses juga adalah dan biar bisa istiqomah, pemuda juga harus galau. Galau gimana nih tapi ini? Ya tentu galau yang positif ya. Bukan galau ngeliatin status temen ya. Galau push rank kalah melulu banting handphone, enggak lah itu mah ya. Karena dulu kayak contoh Salahuddin Al-Ayyubi juga galau. Pernah ngerasain capeknya belajar, capeknya berlatih, tapi setiap kali capek pengen futur, pengen males-malesan, ingat bagaimana bisa saya males-malesan? Galau nih, Baitul Maqdis belum kembali ke tangan muslimin. Masa saya bisa males-malesan? Gimana cerita? Galau lagi, akhirnya balik lagi, belajar lagi. Jadi sing positif lah galaunya. Kata ulama tafsir, penutupnya ini ya, kata ulama tafsir, salah seorang ulama tafsir beliau berkata seperti ini, kalau ada orang wafat dalam keadaan mikirin dirinya sendiri saja,
ya, maka ia disebut mati kerdil namanya. Maksudnya nggak jadi besar, nggak jadi toko besar, nggak jadi manfaat, nggak ada kebaikannya. Tapi setiap kali ada persamaan di antara orang-orang yang jadi besar dalam Islam, ya, persamaan di antara mereka semua berusaha jadi manfaat bagi orang lain. Nggak, pertanyaan hidupnya berubah. Sudah bukan bertanya apa yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Dan kalau untuk urusan makhluk, bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang kubahagiakan. Nanti Allah yang jadikan kalian hebat. Bismillah, insyaallah ya. Ya, selamat tingkatkan ilmu, takwa, prestasi. Semoga Allah muliakan dengan keistiqomahan hingga akhirnya jadi manfaat dunia akhirat, berkah pahala jariah mengalir sampai ke kuburnya. Barakallahu fikum, segitu dulu. Silakan mau disediakan sesi buat tanya jawabnya lebih